lebih ke kalau suhu mesin dingin sebenarnya. Cuma orang kan ngehnya ini kalau mesin masih baru hidup berecet, berbet. Itu karena Dia bawaan dari pabriknya, ECU-nya ada 2 mappingan sebenarnya. matiin, udah biarin. Ini kebetulan pas banget, gue baru mau ngonten ini, ternyata motor mau di Remap ECU. Oke, remap ECU. Ini udah di remap belum kan? Belum, standar. Gue minta lihat data sebelum di remap dulu ya. Betul, siap. Jadi nanti kita ada perbandingannya. Ya. Sebelum di remap dan setelah di remap. Ini apa yang udah dirubah? Kiriannya ada nggak? Tahu nih, apa aja? Speknya. Speknya mana ya Om ya? Kayaknya kirian standar kirian banget. Itu dia kelihatan tuh. Tapi ini belum di ya. Iya dong. Nggak ada liar-liarnya mau. Om, ini apa yang udah dimodif? Kiriannya? Iya, Kirian modif? model racing. Rollernya berapa gram? Rollernya berapa gram? Masih 12 sih sebenarnya. Rata semua? 12 semua? Terus udah di bore up? Naik cc? Enggak? Om, tengah belum ya? Kirian doang ya? Oke, kirian doang, sama nih mau nge-remap ECU? Oke. Kan tadi ini belum dicoba nih Om. Ini gue minta data basicnya dulu ya sebelum di remap. Ya, nggak apa-apa ya Om ya. Thank you Om. Om siapa namanya Om? Lutfi. Om Lutfi. Coba ini kita lihat. Ini sport device Om? Iya, betul. Sport device. Kalau untuk apa namanya? Dynometernya pakai leads. Leads. Ini jalan raya apa nih Om? Jalan raya Inspeksi Kalimalang, Ruko Grand Kalimas A17. Kalau dari tol Bekasi Timur belok kanan ya tinggal ya? Kalau dari tol Bekasi Timur ya, kalau orang kan naiknya motor. Iya ya. Patokan gue itu aja tadi gue. Iya. Keluar gue Kalau naiknya mobil iya belok kanan. Kalau naiknya motor lurus terus. Ini NMAX tahu. Nyampe ya. Harus dilatih Om. Terus nanti saya megangin. Oke. Pulang Om. Pulang. Emang kenapa Om? AFR-nya tidak masuk karena ada DB killernya di knalpotnya. Berarti mesti copot dulu dong. Bagusnya iya. Cuma ini mau diakalin dulu. Kalau segini nggak ngedetect KFR ya? Ini jadi Apa ngawur jadinya? jadi ngawur atasnya. Separuh doang tuh baca. Separuhnya hilang. Oh iya bener. Pantesan kurvanya aneh ya? Tapi motor mah normal. Ya. Oke. Sampai nggak 15 ya? Berarti standar ya? Standar. Berarti porting aja. Warning aja sama bore up sih. Camnya diganti. Camnya diganti. Standarnya di lap atau pakai aftermarket ya? Aftermarket kalau untuk harian. Pakainya apa? Biasanya kita pakai BRT yang TPR 1.
Udah. Itu yang naiknya berapa ya itu liftnya? Oh, lipnya masih 8 Om. Sama ya? Lipnya 8. Sama orinya sama? Orinya 7. Naiknya semili. Iya. Durasinya lebih lebar berarti? Durasinya lebih lebar. Kalau ori itu dia angka bukaannya saya belum pernah buka, tapi kalau yang BR itu angkanya 28 bukaannya. Sekarang tukang game semua angkanya nggak beda jauh dari itu. Kecuali kita handmade, angkanya sendiri. Kalau buat harian, sebaiknya dia ini diportingnya sampai dengan berapa persen sih kira-kira dari standarnya? Dari standarnya kalau untuk biasanya kalau hitungan dari ini sih 80% Om. 80% Dari lebar klep. lebar klep. Iya, 8% deh. Kan ini kan klepnya nggak diganti nih, Enggak, klepnya standar nih. standar. Kalau dihitung dari misalkan hitung manual deh Om, Iya. ini jadi nambah berapa lebarnya kanan kiri? Artinya dia dipapas berapa? 1 mili? 2 Semili. mili? Semili? Semili. Maksimal semili Iya, aja? semili itu dibagi 2. Oh. Semili dibagi 2 lebarnya ke sininya. Nah, nanti tengahnya kita tinggal tipisin karena kalau misalkan terlalu jauh juga ngambilnya semili habis bolong. Oh. Iya. Kalau untuk di motor ini apalagi atasnya ini lebih rawan karena ada celah radiatornya. Tipis banget berarti ya? Tipis banget. Paling kita ke paprasnya sekitar 0,30. Itu emang botolan klepnya emang sengaja dipapas Om? Apanya? Botolannya? Iya, sengaja papras biar flow-nya itu bagus. Oh. Iya, nanti kan kalau misalkan kita flow itu dia anginnya jadi nggak ada turbulensi buat balik lagi ke belakang. Setelah di porting begini, apa emang di flow lagi nanti? Flow-nya enggak, itu Enggak ya? tergantung customer dia mau nggak di flow buat ngeluarin biayanya lagi. Ini jasanya berapa sih Om kalau begini Om? 600 Om. Untuk porting aja? Porting aja, porting dan bongkar mesin lah ya, bongkar mesin semua 600. Di luar cam Di tadi? luar cam sama packing. Oh. Iya ya. Oke, ini kita masuk ke dalam. Om izin ya. Wah, udah kepasang nih. Tadi waktu openingnya masih error. Sekarang udah bisa nih AFR-nya nih. Nih, hapus dulu dong Om datanya. Siap. Kita lihat ya, ini belum di remap kan? Ini udah. Hah? Ini udah. Yang data belumnya mana? Data sebelumnya ini. Report 1. Ini. Ini ketemu berapa tadi tuh? Sorry. Bukan yang ini. Ini yang tadi error. Ini 12.6. 12.6. Sorry, ini belum diganti. After. Ya ini bisa running sekali lagi kalau mau syuting. Coba. Ini berapa?
13,9. Wah, dari 12,6 13,9 berarti naik 1,3-an. Iya, ini cuma koilnya bocor jadi alat kitanya. Koilnya bocor. Iya, jadi kan ini RPM ke koil. Ah. Nah, jadi ngasih arusnya bocor ke sini. Oh, makanya groundingnya jadi ketika di record ngeblank gambarnya. ngeblank gambarnya. Oh. Berarti koil ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Makanya nih Ini kan koilnya. standar koilnya. Lihat dong, kuning. Oh, ubahannya om. Jahil dia. Oke. Aduh, kayaknya ada something. Kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Wait. Ini dari 15,3. After ini. After. Iya. Oke. Las. Dah, naik. Ini jangan dimasukin nih. Yang 15. Tadi kayaknya koilnya error juga nih. Oke, ini after. Yang ini before. Dari 12,6 ke 14. Yo. 12,6 14. Apaan yang dirubah tuh om? Yang di rumah kita ngerubah settingan debit bahan bakar. Nih, ini kan sebelum nih. Pengapian kita gedein. Tuh 12,6 ke 14. Nah, kalau torsi ini bukan torsi real ya, torsi CPT. Oh, pantesan mau turun jadinya. Mas ceritanya. Iya, ini torsi Top CPT. speednya naik ini. Torsinya naik. Jadi kalau torsi, kebetulan Neno ini belum bisa baca torsi real di motor matic. Oh. Kurang satu sensor apa gimana om? Jadi ada fitur yang harus upgrade dyno-nya lah istilahnya. Jadi harus yang retarder katanya sih. Om. Kalau dari leads-nya. Datanya dia ini motor Ah, sebelum dirubah tadi, boleh gue lihat nggak om? boleh. Berapa AFR-nya, humidity-nya? Bentar. Wait. Aduh. Data apa nih? Data yang di sini kan? Sama data ubahannya tadi om. Tadi om yang ngutik-ngutik apaan itu? Nih, bentar. Kita ini dulu ya. Jadi, nah ini humidity-nya 67,3%, di temperatur suhu ruangan 31 derajat, Ah, D4-nya dapat 127,9 km per jam, 12,6 HP di peak power di RPM 4000. 1.500 ya? Ya, ini kemungkinan besar. Berarti torsi jangan dibahas ya? torsi jangan dibahas dah. Oke. Nah, terus setelah diubah, nah ubahnya di sini nih, tank. Oke. Apa aja sih yang bisa dirubah di remap? Nah, ini kita sedikit ulas. Ini yang NMAX New nih produk langka nih ceritanya nih. Nah, di sini yang kita setting nih full map. Full map tuh bahan bakar. Tadi di sono dia kebasahan. Jadi kita edit, kita keringin di RPM atasnya. Sedangkan di RPM bawahnya kita tambahin dikit biar lebih responsif sesuai AFR. Ini kan bensin lagi boros nih om. Nah, itu dia tuh. Kira-kira nih lo jadi bisa bikin jadi lebih bisa dong. bukan gitu. irit ya, tapi optimal lah Kita gitu. lebih ke efisiensi. Ya. Jadi jangan sampai bahan bakar kebuang sia-sia tuh. Ah. Jadi ya kita cari AFR di sini rata-rata 13. Kalau itu kan biasanya bawaan pabrik kan kalau RPM bawah tuh 14-an dia. Nah, kita target 13. Jadi
Kan orang kan TPS-nya berapa itu? Ceritanya berapa persen lah? Ya, biasanya berapa persen? biasanya ngegas di sini-sini doang kan. Iya, Kalau kan. di dalam kota kan paling cuma 35 sampai 45 derajat Ya. kan. Nah, kita setting biar di situ tuh sekitaran situ si bensin kebakarnya sempurna Oke. dengan AFR meter. Nah, AFR meternya kan kita pakai sport device ya. Aha. Jadi gini, kalau misalkan nih Sorry Om. ini motor yang udah dirubah murni di ecunya aja, apa ini sudah ke kiriannya juga? Ini udah ke kirian si Omnya. Jadi tadi udah kebaca kan. Tapi saya standar, bornya standar ya? Ya, bor standar. Semua standar sih, sisanya cuma mainan coil sama kirian dan knalpot. Cuma ini knalpotnya nahan sebenarnya. Karena pakai DB killer. Tutup. Gak enak ada mereknya. Enggak, ini kan karena si Omnya prefer pengennya adem, tapi semi racing. Itu udah bikinnya berarti katalis berarti? Ya kayak katalis gitu ya. Jadi di dalamnya udah peredam lagi istilahnya. Kalau dibuka sih lebih dari ini hasilnya. Pasti kasih naik. Kemungkinan besar di angka 15-an. Harusnya sih 15-an standar. Kalau misalkan tadi Om bilang kuilnya itu berpengaruh karena bocor, Ya. itu salah di pemasangan atau Enggak, biasanya lebih seringnya ya dari koilnya. Karena kadang koil-koil ini nggak tahu juga nih merek apa nih. Warnanya kuning. kalau misal gini, kan nggak mungkin ya, maksudnya itu ya, ini kan produk tidak mungkin produk rusak begitu. Ya. Kenapa dia bocor maksud saya? Om? Nah. Apa ada yang sobek? Kemungkinan besar ya itu ada yang sobek bisa, ada yang over arus. Over arus. Iya, jadi Tapi kok jadi nggak fokus? Iya, Nyebar kemana-mana. Iya, jadi nyebar kemana-mana istilahnya. Ini kalau dipegangin nyetrum itu. Seriusan ya? Iya, cobain aja. Lumayan lemes kalau kesetrum busi mah. Tergantung gas-gasannya. Nah, iya sih. Makin gede makin lemes lah. Ya itu kayak gitu kurang lebih. Biasanya dia over arus nih, kebanyakan sih over arus. Terus gini Om, ada data yang memang motor-motor tertentu itu apa ya, belum bisa dilakukan remap di ecu standarnya. Betul. Nah, motor apa Om? Terutama sih motor yang lift cam-nya tinggi banget ya. Kalau motor-motor yang udah spek free tuh, ya, apa spek road race, nah itu memang kita prefer, kita saranin ke RSer biasanya. Kalau tadi apa ya, yang tempat lain belum bisa tapi lo bisa? Oh, kalau itu produk apa tipe motor. Nah, kalau kita lagi banyak nih yang di tempat lain belum bisa, kita bisa. Yang paling banyak dicari adalah ini dia. Oh, Pak, gue mau lihat nih. Vario 125. Nih, wah Bohlam. ini Bohlam KZR code. Nih kita bisa semua KZR tuh dari semua tahun tuh 2012 sampai 14. 2012 sampai 14? Iya. Kenapa kok ini kategorinya tuh langka? Langka karena Data ini? dulu kita developnya juga biayanya mahal. Coba buka Om. Kita buka dulu ya. Iya, Set. kelihatan datanya. Nah ini nih ya sama sih kayak yang tadi. Ada TPS. Nah oh iya kalau penyakitnya Bohlam nih sekalian aja ya. Penyakitnya Bohlam tuh kalau dingin berebet. Nah karena di settingan ECU-nya dia punya dua suhu nih, cold sama warm. Nah ini kalau mesin dingin cold nih. Nah penyakitnya dia kalau udah makin kesini istilahnya apa? Coldnya itu dia dinginnya itu ngirim debit bahan bakarnya dia udah Nggak bercet konstan. udah apa ya, kekeringan lah istilahnya. Nah nanti bisa kita remap jadi bawahnya bersih nantinya. Bukan bawah sih, lebih ke kalau suhu mesin dingin sebenarnya. Cuma orang kan ngehnya ini kalau mesin masih baru hidup berebet. Itu karena Dia bawaan dari pabriknya, ECU-nya ada dua mappingan sebenarnya. dua mappingan. Iya, ini buat Berarti dia berubah ketika suhu tertentu. betul. Berarti Biasanya di atas sensornya di enggak, jadi dia emang udah otomatis bacanya. Dia ketika suhu di atas 70 derajat pasti dia beralih ke mappingan warm atau mappingan panas. berarti dual mapping ya modelnya ya. Sebenarnya dual mapping secara Berarti nggak kayak langsung. kalau motor CDI dua CDI gitu. Iya, Dua ya, pulsar berarti. ya, kalau enggak kayak dual band lah kalau di Oh, Echo dual Racing band. tuh ya. Cuman kalau dual band itu memang kebutuhannya buat balap. Ya, kalau Kalau ini kan mungkin
sebenarnya ketika cuaca dingin, daerah dingin, dia pakai settingan yang cool gitu. Boleh Om, bedanya di mana sih Om? Bedanya sih, sebentar. Kadang orang tahu datanya, bukanya aja belum tentu bisa, orang kagak ada. Lo doang yang punya. Iya, ya masih langka ini. Ntar, ya sebenarnya sih sama sih. Saya ini lagi, oh iya ini kena, nah ini kan remap ini kan mahal. Jadi ceritanya tuh mahalnya gara-gara kita tuh kudu minta dibukain data dari pusatnya nih, istilahnya pusat License berarti. license-nya. Berarti lo ibaratnya bukan kerekan. Iya, jadi kita ini lagi ditutup ceritanya. Emang? Iya, jadi nggak bisa dibuka. Ngebukanya ketika Ketika ada customer. Makanya gitu. makanya kenapa mahal? Karena saya juga setiap satu customer katakanlah ada satu username. ya saya udah setoran juga ke sana. Oh, gitu. Makanya kalau bilang orang bisa remap KZR murah, saya mau dah tuh. Emang berapa duit Karena sih? nggak mungkin. Ini nge-remap di sini plus Dyno berapa Om? Nah, remap KZR tuh 6,5. 6,5. 650.000, Dynonya 200.000. Jadi total Nah, kalau kayak ini NMAX New 600.000. Kenapa mahal? Prosesnya ribet, bongkar ecu, nusuk ecu. Kayak tadi tuh. Berarti kalau khusus Yamaha yang maxi, Hah? kita harus bongkar semua ecunya. Kalau yang new harus black. Ntar ditusuk pakai alat iya ini. tetap aja kemari ya berarti ya. Iya tuh. Bener-bener diinjek ya. Iya, diinjek langsung tuh. Jadi dia jalurnya bener-bener harus lewat bolongin ecu. Kalau yang dengan pin Yang dengan pin, yang baru pin cuma R25 sama Fiction Old. di sini bisa juga. Bisa. Kalau itu kan dicolok Om ya. Iya, dicolok. Nanti nih. dilem lagi. Iya, biasanya dilem nih. Ini lemnya nih. Kalau nggak dilem bocor. Kalau Masuk dilem air. yang langsung konslet. Langsung dikomplain kita. Terus gini Om, ini kan kayaknya Mahendra ini nggak hanya sekedar remap aja sebenarnya. Betul. Tadi Ogut sempat ngobrol sama Mekanik ya. Itu lagi. chief ya, chief mekanik ya. Betul, Siapa namanya? itu chip mekanik kita Mas Dede Rohman Triwandi. Kalau saya manggilnya Roy. Itu dia lagi morting tuh. Iya, lagi morting. Morting itu khusus kan kalau di sini kan yang setahu gua khusus untuk motor injeksi. Betul, Nah, spesial yang porting itu pun head yang untuk injeksi aja. Betul banget. Karbu tidak ke sini. Karbu kita belum, karena sudah 3 tahun nggak megang karbu. Baal bingung dah tuh. Tapi ya kalau mau ngedain bisa dah, kita bantu bacain AFR-nya. Lantas apa yang akan teman-teman MMS lakukan di besok? Ya, besok kita roadshow ke Bandung nih ceritanya. Setelah sekian lama, akibat kemarin COVID, kita kan biasanya ngadain roadshow ke kota-kota. Nah ini kita bulan lalu udah mulai, alhamdulillah dapat 45 motor di sana 3 hari. Nah bulan ini udah di booking. Sudahnya saya panas ini. Sesudahnya meriang. Sakit lu ya? Iya. Meriang semua tuh, bertiga-tiga kita. Nah, Vitamin Dra, lu Dra. ya iya ini kita mau beli. Nah besok ini sudah di booking tempat di Kiara Condong. Nah di sana udah banyak yang DP, kebetulan booking 60 motoran. Selama berapa hari? 3 hari. Hari apa aja? Minggu, Senin, Selasa. Tanggal berapa? 9 sampai 11 Oktober 2022. Jam berapa? Jam 11 pagi. Kalau Seninnya jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Wow, bener-bener seharian ya. Seharian. Ya buat teman-teman, itu udah ada kode tuh. Udah ada kode. Teman-teman yang di Bandung. Oh, Bandung. Nah, Seputaran sebenarnya Cilenyi. nanti next bakal ke target Semarang, Jogja, terus Solo, Surabaya. Kota besar ya. Kota besar tetap. Tapi di Pulau Jawa dulu. Masih Pulau Jawa kita memang. Oke. Itu semua motor? Apa motor Ya, tertentu? Apa ya cuma itu khusus pokoknya untuk kita metikan aja? sebenarnya di IG udah kita posting tipe motor apa aja yang bisa di remap. Sebenarnya daftarnya udah lengkap lah pokoknya itu. Jadi harganya sama aja? harga udah beda-beda. Kontak aja ke kita. Di sini. Berarti lu bawa mesin dyno-nya juga nanti? Nah itu kita baru lagi rencana bikin, nantinya bakal jadi pertama di Indonesia
truk, jadi pakai dyno di atas truk nih ceritanya. Oh, oke. Jadi bisa delivery dyno Mas. Berarti gini dong, bisa dong lo ngadain dyno kontes. Iya, kurang lebih kayak gitu Iya dong, bisa pasti. lah, anak komunitas kan. Iya. Dia pengen tahu Ya, berapa sih torsi yang dihasilkan, betul, horsepower-nya. nantinya ke depannya. Nah, tapi kalau di Bandung ini belum, karena memang masih belum punya truknya. Mohon doanya biar punya truk. Amin. Lancar ya, brother. Amin. Mudah-mudahan sukses terus. Siap. Pelanggan lo makin banyak. Amin. Sama satu lagi ada cabang di mana selain di sini? Di sini ada di Pulau Jahe, Jakarta Timur, sama satu lagi di Serpong, Kademangan, Tangerang Selatan. Itu jam operasionalnya sama? Jam operasional sama. Kalau remap bisa sampai malam juga. Yang penting booking dulu. Nggak cuma motor harian kan? Nggak motor harian, boleh borap juga siap. Karena kan ada Buat Dino GoPay juga. meter? GoPay meter, wah udah banyak. Karena di sini banyak siluman, jadi kita jarang posting. Kenapa lo nggak buka aja lapak lo tiap hari Senin sama Rebo di Serang? Udah banyak yang minta itu. Mahal masuk Sera, buset dah. Oke brother, thank you ya. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.